kembali lagi di YouTube channel Amitachi. Oh my god. Oke, balik lagi di YouTube gue Amitachi. Nah, karena gue bosen banget selalu tampil cantik, cetar gitu. Nah, kali ini gue pakai masker aja. Daripada gue nggak upload konten kan, soalnya gue bingung gitu, gue bosan setiap gue record. Kenapa ya gue cantik terus, kenapa ya gue selalu oke. Gue bosan gitu kalau ngupload video di muka gue yang selalu cantik mempesona gitu. Jadi ya udah, karena Kak Ujung hari ini menyarankan gue untuk pakai masker, dan ini gue nggak bisa pakai maskernya, jadi hasilnya kayak gini. Maaf, jangan kaget. Ya maklum lah ya kan, gak biasa perawatan kayak gitu, makanya muka gue jadi kayak gini. Oke, di YouTube gue kali ini kita bakalan ngobrolin, sebenarnya ini udah sempat gue ajuin question gitu kan di Instagram gue, tentang gimana sih gitu loh perspektif kalian tentang tato. Anjay, kan gue punya tato nih, gimana sih nih. Jadi kan sebenarnya banyak banget teman-teman gue yang nato, atau banyak banget orang-orang yang perspektifnya pasti beda-beda tentang tato. Terus kayak apa sih tato ini menurut mereka gitu. Jadi sebenarnya banyak juga sih orang-orang yang pengen nato tapi masih belum menemukan alasan untuk apa sih dia nato gitu. Jadi di sini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang tato ini apa sih gitu. Kenapa sih harus nato? Kenapa sih? Apa lo pengen gimana? Lo pengen kelihatan keren kah? Atau emang gue pengen nato tuh karena emang gue pengen di badan gue itu ada sesuatu yang mengingatkan gue tentang apa-apa yang sudah gue lakukan, kan banyak. Jadi kita akan bahas lucu-lucuan aja tentang tato di YouTube gue. Oke. Jadi sebenarnya di YouTube ini gue sebenarnya pengen sharing doang sih gitu, nggak pengen kayak tato itu apa sih, tato itu gimana sih, itu apakah sebuah seni, apakah gimana, nggak gitu sih. Gue mau cerita aja sih, pertama kali gue nato itu nama nyokap. Jadi kayak apa ya, gue ngerasa di sebelah sini nih, pamer dulu ya Wak, sebelah sini. Nah, jadi tuh gue selalu ngerasa kayak tato nama nyokap itu tuh penting buat gue. Karena kemana, sejauh apapun deh gue cabut, sejauh apapun gue pergi nih, kayak gue harus mengingat kalau masih ada nyokap nih yang selalu doain gue, support gue, walaupun gue masih kayak gini, gue belum apa-apa, terus kayak gue kan belum sukses gitu kan. Jadi yang penting gue selalu mengingat itu gitu. Ibaratnya gini, dalam sehari ketika gue gak nelfon nyokap tuh kayak kayak gue galau setengah mampus. Atau kalau nyokap gak nelfon gue dalam sehari tuh kayak gue galau gitu. Jadi kalian pasti punya tato-tato yang sangat-sangat memorable atau hal-hal yang penting di badan kalian. Nah, kayak tato gue yang ini nih. Yang ini tuh kayak perempuan, gadis kecil pegang balon. Terus di sini ada kastil juga, di sini sebelah sini ya ini ada kastil dan tengkoraknya kebalik gitu. Ini tuh maksudnya goals dalam hidup gue. Terus kalau misalkan yang ini tuh kayak Daddy's little girl have a dream gitu loh, kayak punya mimpi. Kenapa ini belum nyambung ke kastil? Dikarenakan emang gue belum mencapai goals yang gue mau. Jadi kalau suatu saat nanti goals yang udah gue tetapkan itu udah tercapai, gue blok semua gitu. Jadi kayak ini tuh kayak mimpi-mimpi nih. Di satu balon tuh kayak ada beberapa hal, kayak ada money, fragile, friendship, family, banyak deh yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak semua dalam hidup kita kan saling berkaitan. Terus ini juga ada sih, jadi ini ada juga nih, gue punya handbooknya ada kucing, ada pisang, semangka. Sebenarnya karena gue suka makan pisang sama semangka aja sih, itu nggak terlalu yang gimana. Jadi mungkin kalau kalian bikin tato nih, atau yang udah pernah, atau yang belum pernah, atau lagi mikir bikin tato, kalian coba ini dulu sih, kayak yakinin diri sendiri dulu beneran siap dengan tato yang akan kalian buat. Atau kayak coba deh tanya ke orang tua, izin ke orang tua juga nggak masalah loh. Walaupun dulu gue izin gak dikasih ya, jadi gue lebih mending minta maaf sih daripada minta izin. Jadi terserah, nanti kalian juga akan gue share tentang perspektif teman-teman gue. Jadi kayak ada yang
via chat, via audio juga ada, biar kita sama-sama share. Lo udah buka belum sih? Belum kering ya, gue udah dikit lagi. Nah, terus menurut gue sebenarnya belum jelek anjing. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tato ya, menurut gue juga kalau tato artis sama kita tuh cocok-cocokan sih gitu. Nggak semua tato artis bisa cocok sama lo. Kayak apa ya? Kayak misteri gitu loh menurut gue pribadi. Chemistry dan duit sih. Kalau misalkan gue punya duit pasti gue cari yang famous gitu-gitu juga kan. Cuman emang chemistry sih gue biasanya lebih seneng nato sama orang yang gue kenal gitu. Karena emang biasanya tato gue itu agak deep gitu sih, kayak lebay gitu kan kesannya, padahal jelek gitu, tapi artinya buat gue itu sangat sesuatu. Jadi bagi kalian yang kemarin itu kan banyak juga tuh yang nanya, "Kak, gimana sih nato, sakit gak?" Itu pertanyaan tolol macam apa gitu. Atau orang-orang nanya, "Kak, kakak boleh ya sama keluarganya nato? Kakak kan orang Minang gitu, ini kan sangat-sangat tabu gitu kan." Misalkan ya gue nggak minta izin, gue minta maaf doang. Jadi kayak ya tidak patut dicontoh gitu. Cuman karena gue ngerasa tubuh gue adalah tanggung jawab gue sendiri, ya udah gue nato. Tapi bagi kalian yang masih kayak, "Duh, gue bingung nih, gue masih SMP, masih SMA, atau gue masih pengen jadi apa sih, pegawai pemerintahan gitu," pikir-pikir lagi sih kalau mau bikin tato. Karena ini seumur hidup kan gitu, nggak cuman gaya-gayaan doang. Walaupun sebenarnya gaya-gayaan juga sih, karena emang kayak gue nih bikin tato di tangan biar dilihat aja. Jadi kalau misalkan buat fashion atau buat penambah daya tarik ya iya sih, betul sih, orang-orang nato juga buat biar edgy gitu ya zaman-zaman sekarang, biar igor gitu. Apaan sih anjing? Oke, karena mungkin gue bacotan gue tuh sama aja kayak Google ya. Sebenarnya gampang sih, lo tinggal googling. Maaf ya, gue sembari ngeberesin wajah gue yang tidak seberapa ini. Lo tinggal googling nih, misal perspektif tato, itu kan udah basi banget kalau gue ngomongin di sini, dan itu tuh terlalu serius gitu, ya kan? Jadi kayak menurut gue ketika lo udah pengen nato nih, kalau lo pengen nato atau nggak mau nato terserah deh ya. Cuman kayak ketika menurut lo tato itu buruk, atau menurut pemikiran lo tato itu buruk, ya udah jangan lakukan. Tapi kalau misalkan lo masih pengen nato, saran gue, kalau misalkan gue bilang minta izin sama keluarga kan agak susah ya, Wak. Jadi kayak mending lo itu minta maaf aja. Tapi lo harus ingat gitu, ini tato kan buat seumur hidup ya. Bener-bener pertanggungjawabannya seumur hidup gitu. Kecuali lo banyak duit kayak Raya, bisa ngehapus tato lagi sebersih mungkin, operasi segala macam, dihilangin kan macem-macem ya. Tapi kalau misalkan lo sobat miskinnya sama kayak gue, kalau mau bikin tato pikirin lagi, dan usahakan nih lo bikin tato nih tidak terganggu ke lo nyari duit gitu, lo nyari kerjaan, jangan sampai keganggu. Kan itu yang penting ya, jangan sampai gara-gara gaya doang nih, karena niat lo cuman buat gaya-gayaan doang, kekerjaan lo keganggu. Walaupun lo tau lah di Indonesia ya susah, Wak. Jadi kayak padahal yang kerja kan orangnya ya, bukan tatonya gitu, tapi tetap aja susah. Daripada lo susah dapat kerja ya kan, terus lo cuman nge-tweet tiap hari di Instagram tiap hari kan, ngelambe-lambe, terus jadi ngikutin drama ibu-ibu masak terus dihujat di Twitter, kan nggak mungkin. Nah, mending lo bener-bener pastiin dulu nih apa aja nih ketika lo bikin tato. Lo harus siap mental. Pertama siap duit sih, siap duit juga, karena lo harus pilih tato artis yang oke menurut lo, yang bagus gitu, karena seumur hidup ya. Jadi jangan sampai asal-asalan, ntar jadi kudis kan gak lucu. Sorry ya, agak ganggu banget ya. Gue sambil ngopekin masker ala-ala. Enjoy jadi bagus loh, Kak, muka gue. Bagus jadi kayak gimana? Iya lumayan. Iya jadi Angelina Jolie. Sari. Yes. Nah gitu, Sobat Sinting maksud gue. Jadi sebenarnya gue bikin konten tato ini tuh agak-agak kurang sih sebenarnya menurut gue ya, karena emang sebenarnya itu tuh tergantung diri lo masing-masing, tergantung pemahaman lo tentang tato. Daripada gue nggak upload kan, mending ya udahlah, penting gue upload. Oke Sobat Sinting, wajah gue udah
udah apa sih namanya, udah mulai kelihatan kalau gue bukan alien, udah bersih. Nah, kita bakalan dengerin perspektif dari teman-teman gue, sobat sinting gue. Jadi ini kayak waktu itu gue pernah bikin question di Instagram. Jadi kita coba dengerin dulu. Nih cuma beberapa doang sih, karena kalau misalkan kebanyakan gak cukup videonya, kesian. Nih, Kalau deh, coba tes. hai Kami, apa kabar? Baik. Pas banget aku lupa mau balas Instagram kakak itu. Oh ya, aku jawab dulu deh. Kalau menurut aku, sudut pandang aku sendiri, tato itu seni. Dan dari semua tato gue ada ceritanya. Tapi tergantung orang sih. Cuman kalau buat zaman-zaman sekarang, ya kan kayak gitu. Kami tahu sendiri kan. Kami juga udah tahu percintaan gue sebagian besar gimana. Oke. Dan sekarang gue lagi deket sama orang. Sebenarnya gue iseng nawarin dia mau nato bareng gak sama gue. Dan ternyata diiyain sama dia. Nah, itu juga sih kalau misalkan kalian lagi deket sama cowok atau lagi deket sama cewek terus kayak mau janjian foto tato couple bareng gitu tuh kayak harus think twice sih menurut gue kan. Tato seumur hidup ya gitu. Amit-amit kan kalau pisah gimana tatonya gitu. Tapi ya it's okay. Kalau udah jadi tatonya berdua sama kayak dia, gue fotoin langsung ke Kak Ami. Oke, nanti kita dengar dari temen gue kalau misalkan dia udah jadi nato bareng sama gebetannya, nanti dia bakalan sharing. Nah, menurut temen gue yang ini Esti namanya. Menurut dia itu tato itu adalah seni sih lebih tepatnya. Kita ke temen gue yang cowok, waktu itu gue minta pendapat dari mereka. Tato itu lebih ke seni sih, dan cerita hidup, pengalaman hidup, atau mungkin ada tentang backgroundnya mereka, ataupun ada story tentang sesuatu yang berhubungan sama mereka gitu, yang ada di tatonya itu, atau mungkin ada yang berdasarkan sesuatu yang dia suka gitu. Jadi ya banyak, dan menurut aku sih, kalau menurut pribadi aku ya lebih ke seni dan cerita sih. Seni dan cerita hidup, benar sih. Jadi mungkin kayak seni adalah tato ini seni adalah kan lo bisa keindahan yang lo bikin di badan lo, di tubuh lo gitu. Nah, kalau cerita hidup, dari cerita hidup itu lo bisa melahirkan seni dan tato yang bakal lo bikin di badan lo. Jadi emang hal-hal yang sangat memorable sih. Ini juga ada satu lagi, kita dengerin. Oke. Halo Kami, menurut aku Halo. tato tuh adalah salah satu cara seseorang untuk mengekspresikan dirinya, bisa mengekspresikan cerita atau mengekspresikan pikiran dalam bentuk sebuah gambar. Kalau alasan aku personal kenapa buat tato, karena ada filosofi yang ingin aku selalu bawa dan ingat ketika aku lihat tato di badan aku. Contohnya, aku Filosofi. punya tato kucing toko, tahu dong? Kucing cuan. Kineko. Jadi kucing ini tuh adalah kucing yang biasa menjaga kita dari dalam toko, yang bawa rezeki bagus, yang bisa kasih perlindungan, yang bisa bikin orang-orang tertarik, terus juga bawa keberuntungan dan lain-lain. Banyak banget filosofinya. Nah, aku tuh pingin bahwa diri aku tuh bisa kayak gitu, bisa nyenangin orang lain, bisa bawa rezeki bagus untuk aku dan orang sekeliling aku, bisa juga ngasih kebahagiaan. Pokoknya filosofi dari kucing ini pingin aku jadiin positif vibes di diri aku. Makanya aku buat tato ini. Jadi menurut aku tato tuh udah bukan suatu tindakan kriminal atau pandangan-pandangan orang tuh dulu tuh yang punya tato tuh pasti bandel lah, nakal lah, atau misalkan dia juga menjahat misalkan. Kayaknya udah enggak deh. Kayaknya sekarang tato tuh udah menjadi seni. Tato tuh seni menurut aku udah jadi seni yang semua orang bisa lakuin dengan keyakinan masing-masing. Apakah dia yakin untuk bertato atau enggak? Apa dia terima konsekuensi sosialnya apa enggak? Jadi menurut aku tato itu adalah gambar penuh makna. Anjay, gue dengerin si Bewi ngomong tuh kayak tato adalah gambar penuh makna tuh. Gue langsung kayak berarti itu buku tidak bermakna. Kebanyakan tato yang gak bermakna tapi setiap orang beda-beda sih. Jadi kayak benar yang sobat sinting gue bilang tuh kayak lo harus tahu konsekuensi yang akan lo terima ketika lo nato. Lo harus tahu ketika lo nato tuh lo mau nato apa, konsep apa yang bisa ngebawa positive vibes ke dalam diri lo gitu. Oke, ini sekian mungkin beberapa perspektif. Sebenarnya hampir sama sih rata-rata ketika orang-orang ditanya tato apa sih menurut lo, cerita, tato apa sih menurut lo, seni, tato apa sih menurut lo. Iya, ini tuh buat ngingetin gue terhadap sesuatu gitu-gitu loh. Jadi kayak emang standar standar nato orang-orang tuh rata-rata mungkin hampir sama ya gitu. Cuman mungkin ada juga yang punya trauma sesuatu terus nato, kan bisa aja, kita nggak tahu. Oke. Udah, gue sudah bosan melihat diri gue sendiri. Bye.